Saya punya restoran juga di Chicago, Amerika. Dan rata-rata saya punya usaha itu kadang ketemu orang gitu ya, punya SDM, cuma nulis di internet gitu. Sudah saya biayai, nanti saya komisarisnya, dia direkturnya begitu. Makanya saya nggak tahu kantor saya itu di mana-mana. Taunya uangnya aja masuk gitu, udah ada di Papua, di mana mungkin sudah seluruh Indonesia. Kalau di luar negeri ada di Shanghai sama di itu rumah makan di Chicago. Cuma memang kita itu waktu saya dulu itu walaupun nggak punya uang, dulu sering saya bagi-bagi juga. Jadi nggak pernah yang misalnya itu ini jadi apa nanti, nggak pernah. Malah sering istri saya nanya, ini sudah uang sudah sedikit, kenapa diberi juga? Nggak apa-apa, saya bilang biarin aja situ. Karena saya punya uang 500, kadang saya berikan ke pengemis yang benar-benar pengemis. Ya kan banyak pengemis yang tidak benar-benar pengemis gitu loh, yang begitu malah lebih kaya daripada kita mungkin. Saya beri bagi 2,5. Nanti bensin habis, saya nggak tahu itu gimana solusinya. Saya pernah kendaraan saya itu rusak, masih 30 kilo lagi, dan rusaknya itu fatal, harus turun mesin. Habis saya masuk ke rumah orang, ini gimana, dibongkar, sama dia ditarik sampai ke rumah saya. Dalam hati saya, ini berapa ongkosnya ini, walaupun dia bantu juga kan pasti harus diberi, sedangkan uang saya cuma 500 di dompet. Jadi sampai rumah saya pura-pura aja, berapa uang, saya pura-pura buka, wah saya bilang 500 aja nih, masa saya beri 500 sih, dari bensinnya aja lebih itu kan. 30 kilo ya. Akhirnya saya bilang, berapa? Oh nggak usah, saya bantu aja kok. Ya bener, iya bener. Ya saya bilang terima kasih aja, saya bilang udah. Alhamdulillah, saya bilang kalau dia misalnya minta, masa saya beri 500 kan nggak mungkin. Iya. Ada 2 kali kendaraan itu memang dulu kalau saya banyak uang mungkin nggak saya jual, karena saya perlu uang juga, makanya saya jual akhirnya kendaraannya. Jadi nggak ada kenang-kenangannya sepeda motornya. Jadi kisah Ustadz ini memang berawal dari sesuatu yang nggak ada, dan dalam nggak ada itu Ustadz tetap ikhlas, nggak pernah mikir ke depan mau bagaimana Ustadz ya. Iya. Tapi yang pasti ada satu cerita lagi setelah ini. Kita akan saksikan dulu pesan-pesan berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Yang pasti jangan pindahkan channel Anda, karena setelah ini banyak cerita-cerita yang akan menyentuh hati kita betapa Allah itu sayang kepada kita. Setelah ini ada sebuah PT dari Ibu Uis, bagaimana perjalanan beliau dengan sedekah dan apa yang beliau miliki sekarang ini. Kita akan saksikan sama-sama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mantu kedua dari Ibu Haji Uis dan Bapak Haji Abdul Majid. Saya ingin menceritakan sedikit perjalanan hidup beliau. Dulu ketika saya berumah tangga dengan anak beliau, keadaan beliau masih sangat sederhana. Dulu beliau masih mengontrak rumahnya, kita suka tinggal bareng-bareng. Beliau sangat gigih dalam mencari rezeki, juga dibarengi dengan sedekah. Mama mengajarkan bahwa bersedekah itu adalah kunci utama untuk kita bisa menjadi sukses. Mama juga banyak mengajarkan hal kesederhanaan dalam hidup, berbagi kepada sesama. Dulu kita awalnya hanya pas-pasan, kita tinggal dalam satu rumah yang sangat sederhana dengan keadaan ekonomi yang sangat sederhana pula. Tapi saya melihat di situ ibu dan bapak saya sangat berjiwa besar. Dia sangat memiliki prinsip dalam kehidupannya, selalu bersedekah. Contohnya seperti dulu mama pernah menyumbangkan uangnya ke masjid. Kita suka pergi ke masjid, kita ngaji ke pengajian-pengajian yang kita datangi. Mama memberikan uang misalkan 100-200 ribu. Setelah itu, setelah bersedekah, alhamdulillah Allah menggantikan yang berlipat. Ternyata mama mendapatkan order berlipat lagi, mendapat yang tadinya 100 ribu, 200 ribu bersedekah, akhirnya bisa mendapatkan orderan yang cukup alhamdulillah, bahkan berlipat-lipat, bisa sampai 5 juta, 10 juta. Makanya di situ keajaibannya yang kita alami sama mama. Kadang bersyukur, ya Allah, Allah sudah berikan
keajaibannya ternyata benar adanya sedekah itu adalah kunci dari kita ingin sukses. Kami juga bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan dalam perusahaan yang kami jalani ini perusahaan kayu, karena kami di bidang kayu, kami di bidang rangka atap baja, banyak ya yang bidang yang kami jalani. Mudah-mudahan menjadi manfaat, menjadikan bisa membantu kepada orang banyak, dan semoga apa yang dikerja keraskan orang tua saya berdua itu menjadi hikmah dan menjadi tuntunan bagi keluarga saya, terutama bahwa mencari rezeki itu adalah ada titipan untuk orang lain, untuk orang-orang yang tidak mampu, untuk anak yatim piatu. Itu mungkin sedikit cerita dari saya. Semoga menjadi manfaat dan bisa diambil hikmahnya. Subhanallah Ustaz, di pagi ini mungkin kita dikejutkan dengan banyak cerita yang memang itu suatu bukti yang nyata Ustaz. Ini tanggapan Ustaz bagaimana nih? Ya memang saya benar-benar menyeru kepada pemirsa semua yang dirahmati Allah, cobalah belajar jadi orang gila bersedekah gitu. Saya sendiri dulu ingat gitu ya, tahun-tahun dimana saya ketika berumah tangga di awal sama istri ya, kita sampai buang air besar itu numpang sama orang, karena kita nggak punya toilet. Saking malunya saya numpang sama namanya cingkicot ya. Jadi itu pun bukan numpang di dalam rumahnya, jadi dia punya jamban umum yang atapnya itu langit, cuma pakai pohon kelapa gitu. Jadi saya buang air di situ, bawahnya ikan lele. Saking malunya numpang gitu ya, sampai kemudian saya asal mau tidur nyiapin daun, nyiapin plastik buat apa? Buat alas saya buang air besar. Karena saya malu numpang gitu. Kayaknya kalau numpang masa cuma buang air besar aja saya numpang, ya Allah. Karena saya bingung. Tapi kalau nggak buang air itu gimana gitu. Saya nggak berani buang air besar tuh di semak-semak, karena di kampung Ketapang saat itu ular tuh benar-benar banyak. Jadi waktu saya tinggal di awal-awal tahun 99, saya sambil makan sama istri saya, itu ular lewat aja gitu. Di dalam rumah saya saat itu seperti itu tahun 99. Jadi kita lagi makan nih, ular lewat itu Ustaz. Lewat, nggak ada assalamualaikumnya, nggak ada apa tuh ular lewat. Jadi kalau keadaan siang aja seperti itu, bagaimana malam? Saya tidak mau beresiko, saya lagi angkat kain, buang air, tiba-tiba ular itu ada di depan. Saya gak mau. Sampai kemudian saya bungkus, maaf di pagi hari ini saya bicara. Dan bagaimanalah pemirsa melihat bagaimana Allah memuliakan saya, yang saya juga tidak pernah meminta ini. Saya tidak meminta ada di depan saudara-saudara semua dan bicara seperti orang yang paling hebat. Tapi betul lah bahwa sedekah itu betul merubah segalanya. Kita sampai patok saya akan bersedekah 1 tahun sekian. Nah, kenapa begitu? Karena memang kekuatan niat akan menyampaikan kita pada fadilahnya. Saya marah dengan kemiskinan, saya marah dengan apa, tapi bukan mati marahnya ke Allah. Kita bakar spirit kita bahwa apapun hasil yang kita dapatkan selalu pengen berlipat-lipat sedekah. Kita dagang di terminal, dagang es, hasilnya 7.500, bisa 7.000 yang kita sedekahkan. 500 kemudian kita buat makan. Kita sekedar buat yang Ustadz bilang tadi, pisang goreng, kita ganjel aja pisang goreng. Yang penting kita bisa sedekah gede 7.000. Kenapa? Karena kita pengen dapat 70.000 satu hari. Terus begitu. Buat saudara-saudara yang punya warung pecel lele sekarang ini. Di sini ada sahabat saya Pak Kusnadi dia dagang ayam. Udahlah, kalau emang mau jadi orang hebat, jebret, sedekah semuanya. Bilang sama Allah, Rob, nih warung saya satu-satunya aku serahkan kepada engkau ya Allah. Urusan hasil, urusan engkau. Saudara punya rumah kontrakan, ya, 1 petak, 2 petak. Dan itu pun tidak cukup buat saudara